saya adalah guru yang akan diobservasi oleh Ibu Mania. Terima kasih. Selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi Bu. Baik, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu Mila. Mungkin Bu Mila bertanya-tanya kenapa sekarang ini saya meminta waktu Bu Mila untuk melakukan bincang-bincang seperti itu ya. Iya. Sebelumnya saya minta maaf Ibu karena mengganggu Ibu dan juga pastinya meminta waktu Ibu. Begini Bu Mila, saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan tugas saya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama saya harus melakukan observasi, terus yang kedua saya melakukan observasi, dan yang ketiga nanti ada pasca observasi. Jadi setelah observasi ada semacam bincang-bincang lagi di video dan untuk pertemuan kali ini namanya praobservasi. Jadi saya tuh ingin tahu sejauh mana persiapan Bu Mila nanti pada saat pembelajaran di kelas. Boleh ya? Oh, boleh Ibu Mania, boleh sekali. Oke, terima kasih Bu Mila. Nah ini Bu Mila ada sedikit pertanyaan dari saya ya, terkait materi yang ingin Ibu Mila sampaikan pada saat nanti saya observasi itu apa kira-kira Bu Mila? Materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya, ini nanti saya akan menyampaikan pembelajaran tentang tema 8 peristiwa alam, subtema 3 yaitu musim penghujan. Pembelajaran ketiga. Oke. Jadi di sini materi yang akan disampaikan Bu Mila itu tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 3 ya, subtema 3 tentang penghujan, musim penghujan. Pertemuan ketiga. Oke. Nah, Bu Mila terkait dengan materi ini kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran nanti Bu Mila? Seperti itu Bu Mila. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk peserta didik saya itu Bu Mania. Yang pertama adalah dengan menyanyikan lagu ABC, saya ingin nanti peserta didik saya itu dapat menunjukkan huruf vokal dan huruf konsonan. Selanjutnya yaitu dengan membaca teks cerita, peserta didik saya dapat menunjukkan huruf konsonan dengan benar. Yang ketiga itu dengan kegiatan bermain kartu huruf, saya ingin siswa saya dapat menunjukkan banyak huruf dengan benar. Lalu saya ingin dengan permainan kartu huruf, murid saya itu dapat menyusun huruf vokal dan konsonan menjadi sebuah kata. Dan yang terakhir, dengan bermain kartu huruf, saya ingin siswa saya itu dapat menghitung jumlah huruf penyusun dari kosakata tersebut dengan benar. Baik. Jadi dari sini ada, kalau saya rangkum ada 5 tujuan pembelajaran ya Bu Mila ya. Yang pertama ini melalui kegiatan menyanyikan lagu ABC diharapkan siswa itu mampu menyebutkan huruf vokal dan konsonan. Terus yang kedua dengan membaca teks cerita itu, nah siswa mampu menunjukkan kata yang berkaitan ya dengan musim penghujan tersebut. Terus yang ketiga ini dengan bermain kartu huruf, siswa dapat menentukan banyaknya huruf penyusun yang terkait dengan musim penghujan ya. Terus yang keempat, dengan permainan huruf ini siswa dapat melafalkan huruf vokal dan konsonan dengan benar. Kemudian yang kelima ini dengan bermain huruf siswa dapat menyusun huruf vokal dan konsonan dengan kata. Tadi itu huruf sekarang berkata ya. Yang terakhir ini melalui bermain kartu huruf ini siswa dapat menghitung jumlah penyusun dari suatu kata. Jadi di sini ada berapa muatan mapel? Di sini ada 2 muatan mapel. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua matematika. Jadi ada 2 mapel. Kayak tempat terpadu gitu ya. Ada bahasa Indonesia dan matematika. Nah, Bu Mila, untuk selanjutnya Bu Mila ya.
pertanyaan berikutnya ini terkait dengan pengembangan Ibu. Ya. Kira-kira menurut Bu Mila pengembangan apa yang hendak dicapai Bu Mila nanti pada saat pembelajaran? Yang ingin saya kembangkan dari siswa saya itu bukannya saya ingin peserta saya itu lebih aktif, atau dalam hal ini adalah keaktifan siswa yang ingin saya kembangkan. Terus yang kedua itu adalah metode dan strategi saya juga ingin saya kembangkan. Saya ingin metode dan strategi pembelajaran saya ini berhasil kepada peserta didik. Terus apa ada lagi Bu Mila? Oh ada. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi pengetahuannya, yaitu dalam hal ini saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang akan dipelajari. Cuman ada 3 ya Bu ya? Sebenarnya ada lagi Bu Mania, yaitu kompetensi sosial emosional. Sosial emosional itu saya akan mengembangkan kepada siswa itu terkait kesadaran diri, manajemen diri, lalu pengambilan keputusan tanggung jawab. Saya ingin mereka dapat mengembangkan kompetensi tersebut. Jadi dari sini kalau saya bisa sedikit mengerti juga ada 3 poin pengembangan yang ingin dicapai seperti itu ya. Betul, Yang pertama itu kompetensi pedagogiknya yang mencakup Bu Mila itu mengharapkan siswa itu lebih aktif seperti itu, luar biasa begitu Bu ya. Ya. Terus yang kedua Bu Mila itu dari segi metode dan strategi pembelajarannya itu diharapkan bisa berhasil. Iya betul. Terus dari aspek pengetahuan ini, tapi Bu Mila itu menginginkan bagaimana anak itu memperoleh pemahaman yang begitu mendalam terhadap materi yang Ibu Mila ajarkan, Iya. seperti itu. Nah, alhamdulillah juga di sini luar biasa pula Bu Mila sudah mampu mengintegrasikan ini kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran Bu Mila. Nah, di sini yang meliputi tadi ya Bu Mila ada kesadaran diri, manajemen diri, dan tanggung jawab ya, pengambilan keputusan tanggung jawab oleh siswa seperti itu Bu Mila ya. Iya. Nah, saya tertarik dengan ini Bu Mila, tertarik dengan pengembangan KSE yang akan Bu Mila terapkan nanti pada saat pembelajaran. Nah, ini ya KSE yang seperti apa yang ingin Ibu lihat pada murid dari pembelajaran itu? Baik Bu Mania, KSE yang ingin saya harapkan, yang saya harapkan muncul dari siswa saya atau peserta didik saya itu nanti adalah yang pertama itu kesadaran diri. Kesadaran diri, bagaimana nanti mereka itu memahami diri mereka sendiri dengan perilakunya yang aktif menjawab saat saya bertanya kepada mereka. Jadi mereka harus mempunyai kesadaran untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua itu Bu Mania, yaitu manajemen diri. Nah, bagaimana mereka itu harus mampu mengelola emosinya sendiri secara efektif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Begitu Bu Mania. Dan yang terakhir itu KSE-nya yang ingin saya munculkan dari peserta didik saya itu yaitu adalah sikap tanggung jawab. Jadi dalam artian di sini adalah mereka itu mempunyai inisiatif untuk mengambil keputusan ya untuk ikut andil dalam pembelajaran atau kegiatan yang saya berikan selama pembelajaran. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi di sini Bu Jamila sangat jelas sekali bahwa dalam integrasikan KSE nanti dalam pembelajaran Bu Mila ini ada yang meliputi kesadaran diri ini ya. Nah, Bu Mila itu menginginkan bagaimana murid secara aktif itu menilai dalam pembelajaran seperti itu, kemudian mampu mengelola emosinya dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang Bu Mila berikan. Kemudian yang terakhir itu bagaimana siswa bertanggung jawab secara otomatis, secara mandiri dengan sendirinya gitu ya, untuk andil dalam dalam
terlibat aktif dalam serangkaian kegiatan pembelajaran itu, kayak tadi di tujuan itu ada permainan waktu dulu, bagaimana siswa juga terlibat pastinya ke sana ya Bu ya. Nah inilah tadi itu juga sempat menyinggung masalah strategi. Iya. Nah inilah kira-kira seperti apa, strategi apa yang akan Mila persiapkan nanti? Baik Ibu Mania, strategi yang akan saya persiapkan itu ada dua Bu, yaitu strategi konten dan strategi proses. Oke, jadi ada dua strategi yang akan Ibu pakai ya, ada strategi konten dan strategi proses. Iya. Nah untuk itu Mila mungkin lebih dijelaskan lagi strategi konten ini yang seperti apa yang akan Ibu Mila persiapkan. Nah, Bu Mania, strategi konten di sini nanti itu saya sudah mempersiapkan Bu Mania video pembelajaran yang akan saya putar melalui proyektor. Nah, saya ini sudah membuat PowerPoint mengenai musim penghujan, sudah membuat PowerPoint, nanti saya akan putar melalui proyektor. Selain itu, saya juga menyiapkan media pembelajaran berupa kartu huruf dan papan perekat. Nanti itu saya berikan kepada anak-anak itu metodenya dengan permainan juga. Jadi anak-anak nanti saya harap antusias. Nah, selain itu saya juga akan memutar musik atau memutar lagu ABC kepada anak-anak itu. Oke, jadi di sini pada strategi konten ini luar biasa sekali Bu Mila sudah mempersiapkan secara lengkap itu ya. Ada video pembelajaran ABC itu, terus kedua sudah mempersiapkan permainan kartu huruf, juga kartu huruf dalam bentuk gambar gitu ya. Iya betul. Juga ada teks ceritanya tidak? Ada, itu sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint. Oh, sudah dimasukkan ke dalam PowerPoint teks ceritanya gitu ya. Terima kasih banyak Bu. Kalau saya lihat ini sudah persiapannya benar-benar sudah matang sekali Bu Mila. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, untuk terkait dengan strategi prosesnya itu mau dikemas seperti apa? Desainnya seperti apa? Begini Bu Mania, anak-anak itu nanti sebelumnya saya akan memutarkan lagu ABC dulu, nanti mereka akan bernyanyi bersama-sama. Setelah itu yang mereka juga nanti akan menyebutkan huruf vokal dan konsonan. Lalu mereka itu nanti akan saya bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya ini nanti saya bentuknya perderet. Kenapa Bu Mania perderet? Karena kebetulan siswa saya itu banyak gitu. Jadi ruangannya juga sempit. Jadi saya bentuknya perderet ini kelompoknya Bu Mania ya. Lalu nanti cukup perwakilan 1 orang dari masing-masing kelompok yang akan mengikuti permainan kartu huruf. Anggap presentasinya. Ya, presentasinya. Yang kedua, nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan itu permainan kartu huruf itu gunanya. Jadi di sini alhamdulillah ya, kayak kalau saya lihat sudah mengena tujuannya gitu. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi untuk prosesnya ini nanti siswa itu akan dibentuk kelompok, cuma tidak dalam bentuk kelompok seperti biasanya karena memang kondisi kelas yang sempit, jumlah siswa yang banyak pastinya ya Bu Mila, sehingga tidak terjangkau lah untuk masuk ke lorong-lorong gitu. Jadi semacam dibentuk kelompok satu deret belakang. Satu deret ke belakang. Tapi mereka juga masih tetap bisa berdiskusi. Berdiskusi, alhamdulillah. Kemudian nanti untuk proses presentasinya itu diambil perwakilan dari melalui metode permainan. Betul. Nah, kalau dari sini Bu, saya bisa merangkum semuanya. Kayaknya nih Bu Mila sudah alhamdulillah mulai dari metode, strategi, terus kemudian perangkatnya sudah lengkap ya Bu. Apa aja Bu yang sudah dipersiapkan? RPP sudah, terus LKPD juga ada. Iya, terus media pembelajaran juga ada. Alhamdulillah ya, dari segi metode, terus media, RPP, LKPD ini sudah lengkap.
Nah, saya harapkan Mila nanti pada acara saya observasi dan proses kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Jamila. Dan saya harapkan pula nanti yang menjadi tujuan pembelajaran itu sudah mengena nanti di langkah-langkahnya seperti itu. Baik Bu Mila, saya rasa untuk pertemuan kali ini itu saja. Namun sebelumnya Bu, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Alhamdulillah Bu Mania, untuk yang pertama tadi saya agak nervous ya Bu Mania, tapi sekarang sudah mulai lega. Yang kedua itu saya semakin punya ide-ide baru Bu Mania ya, untuk mengambil strategi apa yang perlu saya kembangkan lagi nanti pada pembelajaran di kelas. Oke, jadi sudah tidak nervous lagi ya, sudah ada ide-ide baru mungkin gitu ya. Semoga nanti bisa lebih didesain, lebih kreatif dan inovatif nanti pada saat pembelajaran seperti itu. Baik Bu, itu saja. Nanti kita bertemu lagi pada sesi observasi dan pasca observasi gitu Bu Mila ya. Siap Bu. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum